Halo dan selamat datang ke Bali. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, coba kita jujur sejenak ya hari ini. Anda pernah nggak sih, walau cuma sekilas gitu, menghakimi seseorang murni dari merek baju yang mereka pakai? Atau dari gaya bicara mereka mungkin? Nah ya, gaya bicara yang menurut Anda tuh kayak agak kasar. Atau mungkin dari foto-foto nongkrong yang mereka unggah di media sosial. Pasti pernah lah ya. Kita semua secara nggak sadar sering lakuin itu. Betul, Anda nggak sendirian kok. Tapi di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan struktur masyarakat kita di balik penghakiman itu. Dan materi kita hari ini luar biasa kaya ya. Sangat kaya. Hari ini kita dapat akses eksklusif ke tumpukan materi dari sebuah workshop sosiologi media. Spesifiknya, kita akan nyebedah materi unit 5 yang berjudul Representing the Chavs. Itu sumber yang sangat komprehensif. Banget. Kita punya slides presentasi utama dari workshop itu, terus ada catatan pinggir dari kelasnya, ditambah lagi tumpukan artikel akademis. Ada pemikir seperti Hayward, Daniel Legrand, Tyler Lockyer, sampai Groves. Dan misi eksplorasi kita hari ini menggunakan alur presentasi dari workshop unit 5 itu sebagai peta jalan kita. Kita mau ngebongkar bagaimana masyarakat dan secara khusus media massa itu aktif banget nyiptain dan memelihara label-label kelas sosial. Dengan fokus ke fenomena chav di Inggris itu ya? Tepat, ini bukan cuma soal tren sejarah di Inggris yang udah lewat. Para penulis artikel ini menekankan bahwa ini adalah studi kasus yang sempurna buat ngeliat gimana sebuah stigma sosial bisa bergeser drastis. Bergeser gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau dulu masyarakat menghakimi kelas bawah karena mereka dianggap tidak mau bekerja. Sekarang penghakiman itu bergeser ke ranah selera. Anda dihakimi bukan cuma karena menganggur, tapi karena cara Anda menghabiskan uang itu dianggap salah. Wow, itu poin yang tajam banget. Nah, saya mau mulai dari slides pengantar workshop ini dulu, karena ada satu hal yang bikin saya lumayan geleng-geleng kepala. Soal asal-usul katanya. Iya, istilah cuangfi ini sendiri. Secara etimologis dari mana sih kata ini muncul? Di catatan kelas kita disebutin kalau kata ini kemungkinan besar berakar dari bahasa Romani, yaitu chavi yang artinya anak. Ada juga teori lain yang lebih ekstrim. Nah, itu dia. Atau yang lebih parah dari bahasa Sanskerta, sava, yang artinya hewan muda. Dari asal-muasal bahasanya aja, kita udah bisa lihat ada nada yang sangat merendahkan. Sangat dihumanisasi ya. Betul. Seolah-olah label ini tuh dari awal memang didesain buat melucuti sisi kemanusiaan seseorang. Mendegradasi mereka jadi sesuatu yang liar, nggak beradab, dan harus terus diawasi kayak anak kecil. Konsep yang baru aja Anda sebutin itu sangat krusial. Dan slides workshop kita ngerangkumnya di bawah satu istilah teknis, yaitu wacana atau diskurs. Discourse, oke. Iya, jadi istilah chav ini udah lama berhenti jadi sekedar kata makian acak di jalanan. Para akademisi di sini sepakat bahwa ia udah bertransformasi jadi sebuah tanda atau simbol institusional. Maksudnya institusi ikut pakai kata ini? Betul, institusi negara, politisi, dan media menggunakan wacana ini buat nyiptain sebuah garis batas yang sangat jelas. Mereka ngebangun narasi biner. Ada kita yang rasional dan beradab, terus ada mereka yang liar dan kampungan. Bikin batasan yang jelas antara lingkungan aman dan jalanan yang berbahaya gitu ya? Persis. Wacana ini dipakai bukan buat mendeskripsikan realitas, tapi lebih sebagai alat untuk mengkategorikan dan pada akhirnya mengontrol kelompok pemuda dari kelas pekerja. Menempatkan mereka di kotak moral yang lebih rendah secara permanen. Betul sekali. Waktu saya baca itu saya mikir, apa ini murni penyakit sosial di Inggris aja? Ternyata enggak. Saya baca artikel dari Groves dan rekan-rekannya dari tahun 2014 yang masuk di tumpukan bacaan unit 5 kita. Yang bahas soal Hong Kong ya? Iya, mereka membuktikan kalau manipulasi label buat kaum muda ini sebenarnya taktik global. Groves ngambil contoh yang sangat kontras di Hong Kong. Di sana media dan pemerintah itu nyiptain dua label yang saling bertolak belakang buat generasi mudanya. Kelompok pertama itu yang dipuja-puja ya? Betul, di satu sisi ada kelompok yang mereka sebut post-80s generation. Media ngegambarin mereka ini sebagai pahlawan. Kayak kaum aktivis muda yang terdidik, patriotik, punya semangat kewirausahaan tinggi. Pokoknya wajah ideal kelas menengah deh. Nah, pembandingan yang dibuat Groves ini contoh sempurna soal gimana narasi itu diciptakan sesuai selera penguasa.
Karena di seberang kelompok post-80s ini ada kelompok lain yang nasibnya beda jauh. Yang disebut Young Night Drifters itu ya? Iya, atau WNDs. Mereka ini anak-anak muda dari latar belakang kelas bawah, seringkali putus sekolah, dan mereka ngabisin malam mereka nongkrong di jalanan. Karena apartemen mereka itu terlalu sempit. Atau kondisi keluarga mereka yang berantakan ya? Tepat. Tapi alih-alih dapat simpati atau bantuan struktural, para penulis ini nyorotin kalau WNDs ini malah distigmatisasi secara brutal sama media di sana. Dicap sebagai pemalas, beban sistem kesejahteraan negara. Dan ancaman buat ketertiban malam. Gila ya, cara media mutarbalikan fakta ini cerdik tapi ngeri banget. Seolah-olah kaum elit ini bebas milih pemuda mana yang menguntungkan agenda mereka. Itulah inti argumen dari temuan Groves. Politisi dan akademisi elit di Hong Kong itu secara strategis ngangkat narasi kelompok post-80s buat ngedukung agenda pembangunan ekonomi kota. Sementara yang YNDS disingkirkan. Iya, mereka bungkam realitas hidup kelompok YNDS. Ini jadi bukti kuat kalau kategori pemuda siapa yang baik dan buruk itu seringkali bukan cerminan realitas di lapangan, tapi cerminan dari agenda siapa yang lagi pegang mikrofon kekuasaan. Sangat masuk akal. Nah, dari Hong Kong, mari kita balik lagi ke jalanan di Inggris. Ada satu transisi besar yang dibahas di artikel Hayward dan Yar tahun 2006. Dan jujur buat saya ini bagian paling mengejutkan dari seluruh workshop ini. Soal pergeseran teori kelas bawah itu. Benar, secara historis kalau kita lihat teori kelas bawah atau underclass yang klasik, katakanlah teorinya Charles Murray di era 80-an, masyarakat itu menilai kelas bawah dari kegagalan mereka di arena produksi. Dinilai dari kemauan mereka buat bekerja ya. Betul, mereka dicap buruk karena dianggap menolak bekerja, malas berkontribusi buat ekonomi dan cuma mau hidup dari uang pajak orang lain. Tapi, Hayward dan Yar berpendapat kalau aturan mainnya ini udah berubah total sekarang. Berubah drastis. Gimana transisi ini bisa terjadi coba? Para penulis ini menjelaskan kalau transisi ini terjadi karena wujud masyarakat kita sendiri udah berubah. Kita bergeser dari masyarakat produsen jadi masyarakat konsumen. Oke, masyarakat konsumen. Ya, jadi Hayward dan Yar nekenin kalau kriteria buat masuk ke kategori kelas bawah baru atau CHOF ini nggak lagi melulu soal apakah Anda punya kerjaan atau enggak. Jadi soal apa dong? Marginalisasi di era kapitalisme modern ini didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai konsumsi patologis. Di dunia saat ini, status dan seberapa berharga Anda itu dinilai dari gaya hidup dan barang apa yang Anda beli. Ini ngejelasin banget soal fenomena estetika blinking it yang dibahas panjang lebar di catatan kita. Iya, pasti soal gaya berpakaian. Iya, mari kita visualisasikan ini buat Anda yang lagi dengerin. Stereotip CHOF ini sangat spesifik. Mereka digambarin pakai topi bisbol bermerek, biasanya dengan motif kotak-kotak Burberry yang ikonik itu. Terus pakai perhiasan emas tebal. Nah, iya, chunky gold chains gitu. Ditambah celana olahraga longgar, terus pakai merek-merek desainer secara tumpang tindih dari atas sampai bawah. Dan disinilah ironi yang bikin saya agak bingung awalnya. Bingung kenapa? Masyarakat itu nggak merendahkan mereka karena mereka miskin atau nggak mampu beli. Mereka justru dihina karena mereka mampu beli barang-barang mahal itu. Kok bisa gitu loh? Kunci buat mahamin kebingungan Anda itu ada di konsep cultural capital atau modal budaya dari sosiolog Pierre Bourdieu yang dirujuk dalam materi ini. Modal budaya, coba kasih contoh praktisnya. Coba bayangin, Anda masuk ke sebuah restoran fine dining yang super mewah. Anda punya uang yang cukup buat bayar makanan paling mahal di sana. Uang itu namanya modal ekonomi. Oke, modal ekonomi saya paham. Tapi pas makanannya datang, Anda nggak tahu sendok mana yang harus dipakai untuk sup dan garpu mana yang buat salad. Nah, pengetahuan tentang aturan tak tertulis itulah yang disebut modal budaya. Saya mulai nangkep nih. Jadi, kelas menengah merasa sangat terancam ketika kelas pekerja mulai punya uang buat ngakses simbol-simbol kemewahan mereka, kayak baju desainer tadi. Karena kelas bawah dianggap nggak punya kehalusan budi buat pakai barang itu. Tepat sekali. Karena cara mereka makainya nggak sesuai standar elegan kelas menengah, gaya konsumsi mereka ini langsung dilabeli patologis, vulgar, dan menjijikan. Pantesan saya baca sesuatu di catatan kelas yang bikin saya nggak habis pikir soal pakaian ini. Ada disebut soal sebuah mall raksasa namanya Blue Water di Inggris. Kasus Blue Water itu sangat terkenal di kajian ini. Memangnya apa yang terjadi di sana sampai urusan selera berpakaian aja bisa masuk ke ranah keamanan publik? Fenomena di Mall Blue Water ini dicatat sebagai contoh nyata gimana rasa jijik terhadap estetika itu diubah jadi kebijakan keamanan formal. Jadi aturan tertulis gitu? Betul. Manajemen mall itu sama banyak pub lokal dan pusat perbelanjaan lain di Inggris ngeluarin larangan resmi. Siapapun yang pakai pakaian motif Burberry,
Topi bisbol atau jaket hoodie itu dilarang masuk. Tunggu, dilarang masuk mall murni cuma karena pakai topi atau motif tertentu. Murni karena itu, pakaian tiba-tiba berhenti jadi sekedar pelindung tubuh dan berubah jadi instrumen kontrol sosial. Polisi dan pihak keamanan pakai atribut ini sebagai dasar profiling buat nentuin siapa yang dianggap ancaman. Bukannya itu udah masuk ranah diskriminasi yang dilegalkan ya? Banyak akademisi di sumber kita melihatnya persis seperti itu. Bentuknya adalah pelarangan spasial dan kultural. Waktu sebuah institusi ngelarang jenis pakaian yang identik sama kelas pekerja, mereka sebenarnya lagi secara halus ngelarang kehadiran kelas sosial itu di ruang publik yang dianggap bersih. Membatasi hak gerak sekelompok orang cuma berdasarkan gaya berpakaian. Gaya berpakaian yang udah dikonstruksi sama media massa sebagai lambang kriminalitas pastinya. Luar biasa. Sekarang saya mau ngajak Anda, para pendengar, buat ikut berpartisipasi sejenak ya. Di presentasi workshop ini ada satu tugas yang menarik banget, yaitu tugas 5.1. Tugas soal bikin daftar karakteristik ya. Betul. Dosennya minta mahasiswa buat bikin daftar karakteristik Chafolden dan nanya gini, mengapa karakteristik tersebut dianggap negatif dalam budaya Anda sendiri? Pertanyaan yang memancing introspeksi. Banget. Coba Anda ingat-ingat, pernah nggak Anda lihat kolom komentar di media sosial di mana orang rame-rame menghujat sekelompok pemuda yang gaya hidupnya dianggap norak? Apa sih yang sebenarnya memicu kemarahan kolektif itu? Kemarahan kolektif dan rasa nggak nyaman yang kita rasakan itu dijelaskan dengan sangat brilian oleh akademisi Imogen Tyler di tahun 2008. Dia pakai istilah class disgust atau rasa jijik kelas. Rasa jijik kelas ini gimana manifestasinya di dunia digital? Tyler neliti fenomena modern ini di ruang digital spesifiknya di situs interaktif kayak Urban Dictionary. Awalnya, situs ini kan cuma dibuat sebagai kamus bahasa gaul perkotaan. Iya, tempat cari tahu arti kata slang gitu kan? Tapi dalam praktiknya, Tyler nemuin kalau situs itu menjelma jadi semacam ruang gema atau echo chamber. Disitulah kebencian antar kelas diproduksi dan dikonsumsi secara massal sama para penggunanya. Wah, saya lihat tangkapan layan dari situs itu di materi kita. Dan bahasanya sangat nggak disensor, brutal banget. Sangat brutal dan merendahkan. Pengguna anonim di sana berlomba-lomba bikin definisi yang ngambarin Chav sebagai submanusia. Ada yang nyamain mereka sama hama, hewan buas, bahkan nyebut mereka sebagai kanker masyarakat yang terus beranak pinak. Dan harus segera disingkirkan demi kebaikan negara. Ngeri kan? Ngeri banget. Tyler berargumen kalau reputasi buruk kelas bawah ini dibangun secara material lewat pengulangan kebencian yang tiada henti di forum-forum digital ini ya. Betul. Pengulangan narasi itu senjata psikologis yang sangat ampuh. Semakin sering stereotip diulang, semakin ia diterima sebagai fakta yang nggak terbantahkan. Tapi masalahnya ujaran kebencian di forum anonim itu kan terlalu vulgar ya buat kebanyakan orang kelas menengah yang pengen kelihatan sopan dan bermoral. Nah itu dia paradoksnya. Ini yang memicu pertanyaan besar buat saya. Kalau di forum anonim orang berani brutal, gimana caranya televisi atau media arus utama bisa ngelakuin marginalisasi yang sama tanpa kelihatan elitis atau diboikot? Penulis bernama Lockyer di tahun 2010 ngebongkar ini lewat analisisnya yang berjudul Mockery and Morality. Media arus utama menyembunyikan rasa jijik itu di tempat yang paling terang. Di balik komedi kan? Tepat sekali di balik komedi. Lockyer pakai contoh dari acara sketsa komedi televisi Inggris yang meledak banget, Little Britain. Buat Anda yang belum pernah nonton, ada satu karakter ikonik namanya Vicky Pollard. Karakter yang sangat kontroversial sebenarnya. Coba bayangin seorang gadis remaja kelas pekerja, dia selalu pakai setelan celana olahraga pink yang kebesaran, rambutnya diikat tinggi tapi berantakan. Secara fisik, dia dibuat kelebihan berat badan, perilakunya kasar, promiskuitas, dan bicaranya pakai dialek jalanan yang super cepat. Sampai sengaja dibuat nyaris nggak bisa dimengerti sama penonton. Iya, dia juga bangga banget karena nggak peduli sama sekolah atau masa depan. Kenapa karakter yang sangat menyinggung ini bisa lolos dan malah ditertawain jutaan orang? Lockyer menjelaskan karena Vicky Pollard dirancang sebagai perwujudan fisik dari setiap ketakutan dan stereotip terburuk kelas menengah terhadap kelas pekerja. Dia itu ibarat kanvas kosong tempat masyarakat memproyeksikan rasa jijik mereka. Tapi lewat medium yang lucu. Benar, fungsi dari cemoohan komedi ini sangat strategis. Komedi menyediain semacam ruang aman yang bebas dari penghakiman moral.
Kelas menengah bisa duduk manis di sofa mereka, tertawa terbahak-bahak dan ngerasa superior tanpa rasa bersalah. Dan bagian paling jeniusnya dari taktik media ini adalah perisai pertahanan mereka. Kalau ada kritikus yang nuduh mereka elitis atau kejam, mereka tinggal berlindung di balik satu kalimat sakti. Oh, ayolah jangan kaku banget, ini kan cuma lucu. Persis, itu alasan yang paling sering kita dengar buat menepis kritik sosial, kan? Sering banget. Tapi mari kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih kelas menengah punya kebutuhan psikologis yang begitu mendesak buat ngertawain kelompok lain? Nah, untuk menjawab itu, kita merujuk ke artikel Legrand tahun 2015. Dia menyoroti kalau kelas menengah dan pekerja atas yang merasa diri mereka terhormat atau respectable sebenarnya lagi dilanda krisis identitas moral. Krisis identitas ini bikin mereka butuh sesuatu ya? Betul, memunculkan kebutuhan akan apa yang sosiolog sebut sebagai folk devil atau iblis kultural. Iblis kultural maksudnya sosok kambing hitam gitu? Ya, manusia kan punya kecenderungan psikologis untuk mendefinisikan diri mereka melalui apa yang bukan diri mereka. Jadi kelas menengah nyiptain sosok Chav ini semata-mata buat menegaskan batas identitas mereka sendiri. Dengan nunjuk orang lain gagal, mereka seolah menvalidasi diri sendiri ya. Kayak kehidupan kami mungkin biasa aja, tapi setidaknya kami sopan dan jauh lebih baik dari mereka. Tepat, Legrand pakai satu konsep kunci yang sangat menarik di sini, namanya resentment. Resentment. Kedengarannya lebih gelap dari sekedar rasa nggak suka biasa. Apa bedanya? Jauh lebih gelap. Resentment itu emosi sosial yang sangat toksik. Para akademisi mendefinisikannya bukan sekedar kemarahan sesaat, tapi campuran yang mengakar antara kebencian, rasa tidak aman yang mendalam, dan permusuhan laten. Berarti reaksi lebay masyarakat sama gaya baju atau logat kelas bawah itu dipicu oleh rasa insecure mereka sendiri. Betul. Ketidakamanan akan posisi mereka di hierarki sosial. Mereka pakai cemoohan sebagai alat pendisiplinan. Itu mekanisme pertahanan bawah sadar biar garis batas antara siapa yang pantas dihormati dan dihina nggak pernah kabur. Mengagumkan sekaligus mengerikan ya. Waktu kita ketawa nonton karakter aneh di TV, kita sebenarnya lagi bangun tembok buat ngelindungin status kita sendiri. Realitas sosiologisnya memang seringkali segetir itu. Oke, mari kita bawa diskusi ini ke fase akhir dari alur workshop kita. Kita bakal bahas gimana tanda Chav ini ternyata sangat licin dan gampang berubah bentuk. Karena masuknya campur tangan kapitalisme ya. Nah, itu kapitalisme dan pasar global akhirnya nyium bau potensi keuntungan miliaran dolar di balik estetika jalanan ini. Sesuatu yang awalnya dihina habis-habisan, tiba-tiba dikomersialkan. Diadopsi oleh selebriti papan atas. Betul, dipisahkan secara paksa dari akar kemiskinannya dan dijual balik ke publik sebagai tren fashion kelas atas. Fenomena ini dianalisis secara mendalam oleh Tyler dan Bennett di tahun 2010. Mereka nyebutnya fenomena celebrity chaff. Ini nunjukin kemampuan kapitalisme buat mengkooptasi subkultur apapun. Bahkan subkultur yang paling dibenci sekalipun, mereka ngebedah figur selebriti Inggris seperti Carrie Ketora dan Katie Price kan. Benar. Carrie Ketona misalnya. Dia mantan penyanyi pop yang lahir dari kemiskinan ekstrim. Terus ada stasiun TV yang bikinin program makeover khusus buat dia. Semacam acara yang nyoba nyulap gadis jalanan jadi wanita aristokrat gitu ya? Persis. Tim produksi ngajarin dia etiket makan malam, cara bicara tanpa logat daerah, dan maksa dia pakai baju gaya bangsawan. Saya ingat baca bagian ini, tapi daya tarik utama acaranya justru karena identitas kelas pekerja Carrie ini nolak buat dihapus. Tawanya yang keras, perilakunya itu terus ngebrontak nembus kedok kelas menengah yang dipaksain ke dia. Dan hal yang sama terjadi juga sama model Katie Price. Tabloid terus-terusan nyemoh dia karena operasi plastiknya dan penampilannya yang dianggap norak. Tapi ironisnya, publik tetap beli majalahnya dan bikin dia jadi jutawan. Itulah paradoksnya. Media membenci mereka tapi sangat bergantung pada nilai jual mereka. Masyarakat benci karena mereka mewakili kekayaan tanpa kesopanan budaya, tapi di saat yang sama terobsesi ngonsumsi drama kehidupan mereka. Selebriti macam ini benar-benar bikin anomali di sistem kelas tradisional ya. Dan ini bawa kita ke tugas terakhir di workshop tugas 5.2, studi kasus yang paling memicu perdebatan panas. Soal pasangan David dan Victoria Beckham? Ya, pasangan mega bintang ini pantas nggak sih dilabeli chaff? Kekayaan mereka luar biasa, pengaruhnya global, tapi pers Inggris berkali-kali nyerang mereka, terutama di awal karir mereka. Karena asal-usul kelas pekerja mereka dianggap terlalu mencolok, mirip orang kaya baru yang norak.
Dan dinamika suami istri ini sendiri sangat kontradiktif loh. Victoria milih julukan posh yang artinya mewah sejak zaman Spice Girls, tapi di era modern dia malah nyaman ngerangkul narasi kelas pekerjanya buat nunjukin kalau dia sukses dari bawah. Sementara David malah sebaliknya ya. Nah, David itu ngabisin sebagian besar karirnya berusaha keras nanggalkan masa lalunya. Dia pengen diakui sebagai bangsawan modern yang elegan. Ada satu momen di film dokumenter baru-baru ini yang nangkap dinamika ini dengan sempurna. Momen wawancara soal mobil itu ya. Iya, Victoria lagi diwawancara dan bilang dengan bangga, keluarga kami ini sangat kelas pekerja. Tiba-tiba David nyembul dari balik pintu dan motong pembicaraan, jujurlah ayahmu ngantermu ke sekolah pakai mobil apa? Victoria coba ngelakkan di situ. Betul, dia berputar-putar, tapi David terus mendesak, sebutkan mobilnya. Sampai akhirnya Victoria ngaku. Oke, di tahun 80-an, ayah saya punya Rolls-Royce. Momen yang lucu, tapi sekaligus canggung banget. Insiden kecil itu menyimpulkan argumen akademis Unit 5 ini dengan sangat brilian. Dosen workshop nyimpulin kalau figur kayak Beckham ini adalah slippery signs atau tanda yang licin. Mereka itu ruang hibrida ya? Betul, ruang tempat masyarakat modern memproyeksikan perdebatan soal kelas sosial yang nggak pernah selesai. Mereka punya modal ekonomi tak terbatas, tapi karena sejarah, DNA mereka nggak akan pernah sepenuhnya diterima sama elit tradisional. Medan pertempuran antara uang baru dan budaya lama. Menarik sekali. Jadi mari kita tarik semua teori dan cerita ini kembali ke Anda yang sedang mendengarkan. Kenapa sih Anda harus peduli sama sejarah kata chav, karakter komedi TV, atau perdebatan mobil ayahnya Victoria Beckham? Karena dampaknya ke cara kita berinteraksi sehari-hari itu sangat nyata. Jawabannya sesederhana ini. Setiap kali Anda nertawain karakter reality TV yang sengaja dibuat kelihatan bodoh, atau menilai moral seseorang dari besarnya logo jaket yang mereka pakai, Anda lagi aktif berpartisipasi dalam mesin wacana kelas yang sangat tua dan berkuasa. Eksplorasi materi dari berbagai artikel akademis ini ngajarin kita buat nggak nelan mentah-mentah apa yang disajikan media. Seringkali apa yang dibungkus media sebagai lelucon, gak berbahaya, atau selera buruk, itu sebenarnya bentuk kontrol sosial yang dirancang buat nahan mereka yang di bawah tetap berada di bawah. Saya sangat sepakat. Pengetahuan yang kita bedah hari ini dari Hayward Tyler Lockyer dan lainnya ngasih kita lensa baru buat mandang dunia. Membongkar ilusi soal selera ya. Tepat, bahwa selera apa yang bagus dan norak itu bukan bawaan lahir. Itu produk dari struktur kekuasaan. Kalau Anda sadar rasa jijik Anda itu hasil rekayasa institusi buat ngelindungi ego kelas menengah Anda, bisa mulai mempertanyakan prasangka di dalam diri sendiri. Anda berhenti jadi penonton pasif yang gampang disetir dan mulai mahamin politik tersembunyi di balik budaya yang Anda konsumsi setiap hari. Sebuah pergeseran perspektif yang fundamental banget. Sangat esensial untuk masyarakat modern yang kritis. Dan sebagai penutup untuk sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang. Kita udah membahas panjang lebar gimana identitas kelas menengah sangat bergantung pada kebiasaan merendahkan kelas bawah. Lewat komedi aturan mal sampai kamus internet. Tapi coba bayangin skenario masa depan ini. Gimana kalau kelompok marginal ini pada akhirnya secara kolektif merangkul dan ngerebut kembali label kampungan tersebut. Terus mereka ngubahnya jadi simbol kekuatan ekonomi eksklusif yang nggak bisa dijangkau sama kaum elit lama. Sebuah perebutan kembali atau reclamation kultural ya? Betul. Kalau di masa depan, selera buruk justru jadi penguasa tunggal yang mendikte pasar global, kemana lagi kelas menengah bakal pergi buat nyari validasi moral dan rasa superioritas mereka? Itu pertanyaan besar yang sangat layak direnungkan. Terima kasih telah menemani kami menyelami lautan wawasan hari ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.